Hey, selamat datang di channel gua bersama gua Wisdawan. Oke, sekarang gua akan menceritakan cerita horor kursi kosong sekolah angker, guys. Oke, sekarang kita langsung saja kita ke cerita sekolah horornya. Let's go. Nah, cerita ini berawal dari sekolah SMA. Sekolah itu bernama Sekolah Mawar Merah 1, ya guys. Tring, tring, tring. Bunyi bel sekolah pertanda kelas akan masuk. Selang beberapa menit, guru pun masuk kelas dan berkata, guru nih guys, oke anak-anak, kita kedatangan murid perempuan yang bernama Siska. Siska pun masuk ke dalam kelas. Saat ia masuk kelas, mata siswa langsung tertuju pada kursi kosong bagian belakang yang tidak terpakai itu. Tiba-tiba guru menegur Siska untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan diri dulu nak. Saat selesai perkenalan diri, Siska pun duduk sama seorang wanita yang bernama Cinta. Cinta, hai perkenalkan nama saya Cinta. Siska, iya salam kenal ya Cinta. Tapi mata Siska masih sesekali melihat ke arah kursi tersebut guys. Dan Siska ini adalah orang yang termaksud peka sama makhluk halus. Ya yang sering dibilang sih anak indigo gitu guys. Jam pelajaran pun selesai dan tibalah jam istirahat. Anak-anak pun keluar kelas untuk ke kantin. Dan Cinta pun mengajak Siska untuk ke kantin, tapi Siska menolak. Dan lalu Cinta pun keluar kelas dan tinggal sendirilah Siska di kelas itu guys. Saat duduk, tiba-tiba kursi itu bergetar dengan cepat guys. Gitu pokoknya guys. Siska pun melihat ke kursi itu dan langsung lari ke luar kelas. Jantungnya si Siska masih berdebar kencang gitu guys. Ia pun ke kantin dengan perasaan masih takut. Cinta ini guys, sis sini. Siska pun memesan makanan dan ia pun bercerita kejadian yang tadi dia alami. Saat selesai bercerita, Cinta pun bilang ke Siska, ya memang Siska, kursi itu angker, makanya nggak ada yang berani sendiri di kelas. Kadang saja malam-malam satpam di sekolah kami melihat sosok perempuan di kursi itu. Kadang di setiap hari Kamis akan ada yang kesurupan. Siska, gitu ya? Lah hari ini kan hari Kamis. Cinta ini guys, ya benar, pasti akan ada yang kesurupan lagi hari ini. Jam istirahat pun selesai dan anak-anak sudah di kelas. Pas saat duduk, tiba-tiba anak-anak teriak satu kelas dan benar saja salah satu di mereka ada yang kesurupan guys. Kelas pun menjadi ribut dan tiba-tiba salah satu dari mereka benar ada yang kesurupan lagi. Sekelas itu jadi tambah ribut dan takut. Dan dua orang yang kesurupan itu mata mereka tinggal mata putih saja guys. Dan dahi mereka pun terlihat seperti tanda keretakan kayak mengkerut gitu ke atas gitu guys. Anak-anak pun menjadi takut. Dan Siska pun maju untuk meruqyahkan mereka atau untuk menyadarkan mereka guys. Setelah beberapa menit mereka yang kesurupan pun sadar. Dan Siska memberikan air untuk minum kepada mereka karena mereka berdua yang kesurupan telah habis tenaganya guys. Mereka pun diizinkan pulang duluan. Kelas pun kembali tenang dan jam belajar pun dilanjutkan. Sekarang menunjukkan jam 3 sore, pertanda mereka akan pulang. Saat pulang dan saat ada di lapangan, Siska mengangkat kepalanya untuk melihat kelas mereka yang ada di lantai 2. Dan saat mengangkat kepalanya Siska lihat kayak gini, melihat sosok wanita berambut putih berada di atas jendela guys. Siska melihat itu pun kaget dan langsung pulang ke rumah. Nah, saat sampai rumah, Siska menuju kamarnya dan mulai berpikir tentang kejadian di kelas tadi guys. Siska ini mulai mundar-mandir berpikir gitu guys. Saat mundar-mandir, ia pun terpikir untuk mencari informasi di Google tentang sekolahnya. Ia pun membuka laptop dan mencari informasi dan memang ada informasi tentang sekolahnya. Tetapi hanya ada informasi tentang sering ada kejadian kesurupan dan muncul sosok yang mengerikan. Itu aja ada di informasi di Google-nya guys. Siska ini sekolahnya adalah sekolah ternama, cukup terkenal gitu guys. Dia terus mencari informasi tentang sosok itu, tapi sayangnya tidak ada yang mengetahui mengapa ada sosok perempuan itu.
Siska pun keluar dan segera makan. Saat selesai makan, ia berjalan-jalan di sekitar komplek X rumahnya sensor guys, demi kebaikan yang punya cerita ya guys. Ia berjalan sambil bertanya-tanya kepada diri sendiri, siapa sosok itu sebenarnya. Saat selesai berjalan, Siska pun masuk rumah. Saat ingin mengunci pagarnya, ia melihat sosok perempuan, tapi saat dia mengedipkan matanya, sosok itu hilang guys. Ia pun jalan menuju kamarnya dan mengunci pintu. Saat sedang duduk, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya guys. Tok tok tok. Saat ia membuka, ternyata tidak ada siapapun. Ia kembali menutup pintunya. Pagi hari pun tiba. Siska pun sekolah sambil diantarkan oleh ayahnya memakai mobil. Saat tiba di sekolah, ia kembali melihat sosok perempuan itu ada di jendela lantai 2 itu. Siska tak menghiraukannya. Ia pun langsung menuju ke dalam kelas dan duduk di dalam kelas tersebut. Tak selang beberapa waktu, Cinta pun masuk kelas. Cinta ini guys. Ada Siska. Udah lama sis ada di kelas? Siska jawab. Baru 10 menitan kok di sini. Dan Cinta pun duduk. Dan saat duduk, Siska bertanya kepada Cinta, siapa sosok wanita yang ada di kelas mereka tuh. Tetapi sayangnya Cinta juga tidak mengetahui hal itu. Jam istirahat pun tiba. Saat anak-anak ingin keluar kelas dan tiba-tiba kursi di belakang itu bergetar lagi guys. Dan kursi itu melayang dan mengeluarkan suara tertawa yang begitu besar dan mengerikan. Satu kelas itu pun langsung kabur meninggalkan kelas itu. Selang 15 menit jam pergantian kelas pun tiba. Guru pun masuk. Dan guru pun memberitahukan kabar mereka akan camping dan murid-murid harus kumpul jam 4 sore. Karena mereka akan camping di hutan, mereka pun dipulangkan lebih awal. Semua siswa senang sekali, mereka pun langsung pulang. Jam 4 tiba, semua siswa sudah kumpul. Saat hendak jalan, salah satu dari mereka ingin ke kelas mengambil bukunya, yang ia lupa saat sebelum pulang itu guys. Ia pun menuju kelas dan mengambil bukunya. Saat ia sudah mengambil bukunya dan ingin keluar kelas, tiba-tiba seluruh kursi dan meja di dalam kelas itu bergetar. Siswa itu pun lari dengan ketakutan gitu guys. Gimana gak ketakutan orang satu kelas? Kursi dalam satu kelas itu bergetar itu guys. Dan sekarang mereka sedang jalan menuju hutan. Perjalanan tersebut ditempuh selama 8 jam perjalanan guys, lumayan jauh itu guys, sehingga mereka harus tidur di dalam bus. Sekarang pukul 10 malam. Semua siswa di dalam bus sekolah sudah tertidur kecuali si Siska ini guys. Siska dia masih duduk sambil bermain HP-nya. Lalu ia pun merekam di dalam bus untuk mengunggah story IG-nya gitu guys. Ia pun merekam. Dan saat selesai merekam, ia melihat ada sosok putih duduk di belakang bus sambil menunduk ini guys. Siska pun melihat ke belakang, namun tidak ada yang duduk di dalam kursi itu. Siska pun mulai ketakutan. Siska pun langsung menutup matanya. Namun ia mendengar ada yang memanggil namanya. Ia pun bangun dan melihat ke belakang, namun tidak ada siapapun. Ia pun kembali menghadap depan. Saat menghadap ke depan, ada sosok dengan wajah yang mengerikan menatap Siska guys. Kayak jump scare gitu. Siska pun ketakutan dan pingsan. Tiba-tiba Cinta membangunkan Siska dan memberitahukan kalau kita sudah sampai gitu pokoknya guys. Jam sekarang menunjukkan pukul 12 malam guys. Siska pun bangun dan mendirikan tenda bersama Cinta dan kawan-kawannya. Mereka pun selesai mendirikan tenda. Habis itu mereka pun berkumpul dan membuat api unggun lalu makan bersama-sama. Jam sekarang menunjukkan pukul 1 malam. Dan mereka pun suruh masuk tenda karena besok ada kegiatan. Mereka pun semua tidur di tenda. Saat tidur, tiba-tiba tenda di sebelah terdengar suara teriakan dan yang ternyata di sebelah tenda itu ada salah satu dari mereka yang kesurupan lagi guys. Semua orang pun keluar.
dan Pak Guru yang kali ini meruqyahkan siswa tersebut. Setelah beberapa waktu, siswa itu sadar. Mereka pun lanjut tidur. Pagi pun tiba. Ditugaskan mengamati perpohonan di sekitaran hutan tersebut. Mereka berjalan mengamati bersama-sama. Setelah mengamati, tibalah siang. Mereka pun berkumpul dan siap untuk makan. Mereka pun makan bersama-sama. Lalu mereka mulai menjelaskan yang mereka lihat, guys. Dan sekarang sudah pukul 2 siang. Mereka akan meninggalkan hutan tersebut. Mereka pun pulang dan beruntungnya tidak ada terjadi sesuatu yang mengerikan saat mereka di hutan itu, guys. Mereka sampai di sekolah jam 9 malam. Mereka pun sudah dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Dan Siska sudah dijemput oleh ayahnya. Ia pun pulang dan langsung ke kamarnya untuk tidur. Saat ia ingin tidur dan menutup matanya, dia melihat sosok perempuan di kelas. Siska pun kaget dan cepat-cepat untuk menutup jendela tersebut. Lalu Siska pun tidur. Tiba-tiba Siska lagi mendengar suara orang menangis. Siska pun bangun dan melihat arah jam dan menunjukkan pukul jam 12 malam, guys. Ia pun mencari suara tangisan itu. Yang ternyata suara itu ada di kamar yang tak terpakai di sebelah kamarnya Siska itu. Siska pun keluar kamar dan membuka kamar itu. Yang ternyata tidak ada siapapun, guys. Siska pun kembali ke kamar untuk tidur. Hari Minggu berlalu dan tibalah hari Senin. Siska pun bersiap-siap untuk ke sekolah. Ia duduk seperti biasanya dan dia masih melihat kursi itu. Dan tiba-tiba Siska memberanikan diri ke kursi belakang itu. Dia berjalan dengan perlahan dan dia menyentuh kursi itu, dan tiba-tiba mata batin dia terbuka, guys, dan melihat kejadian yang lalu. Pada zaman dahulu ada seseorang perempuan cantik dan pintar bernama Karina. Kisah ini berawal dengan seseorang yang membenci Karina. Karina adalah seorang murid yang paling pintar di kelas itu. Pada suatu hari, orang yang membenci Karina itu mengajak Karina untuk ke kelas pada hari Minggu. Orang yang membenci Karina ini, ia berpura-pura memberikan hadiah ulang tahun kepada Karina. Mereka pun bertemu di dalam kelas dan orang yang membenci Karina ini menyuruh Karina duduk di kursinya. Karina pun mengikuti permintaannya. Saat duduk, orang yang membenci Karina ini mengikat Karina menggunakan tali, guys. Dan dia mengangkat pisau dan membunuhnya. Lalu ia membenturkan dahi Karina ke tembok. Dan si pembunuh ini mengikat Karina di kursi, membanting bersamaan sama Karina. Karina pun tewas. Jasadnya tersebut dibuang di belakang sekolah, guys. Lalu Siska pun sadar. Dia langsung memberitahu kabar ini kepada gurunya. Langsung gurunya bersama murid-murid ke belakang sekolah, dan benar-benar ada jasad yang tinggal kerangka saja, guys. Mereka pun mengambil kerangka tersebut dan menguburkannya dengan layak. Berjam-jam berlalu, mereka pun pulang. Saat pulang, Siska masih melihat ke atas kelasnya gini, guys. Dan di situ sosok perempuan itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke Siska. Kayak gini, senyum. Dan semenjak itu teror di kelasnya itu berakhir. Dan ceritanya pun selesai, guys. Oke, segitu dulu cerita dari gua. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, kalian bisa klik like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari gua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye bye.